guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan hari ini aku akan bahas tentang saat aku salah memilih jurusan. Gimana sih ceritanya? Di sini aku bakalan cerita ke kalian dari awal sampai akhir dan beberapa tips buat kalian yang saat ini sedang salah memilih jurusan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum video jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung klik dan tulis di kolom komentar. Happy watching. Oke guys, sedikit cerita. Kalau sekarang aku alhamdulillah sudah lulus dari jurusan PG PAUD. Dan sebenarnya kalau boleh cerita nih ya, jurusan PG PAUD itu sebenarnya bukan jurusan pilihan aku sendiri, bukan jurusan yang aku inginkan gitu. Tapi jurusan ini direkomendasikan oleh tanteku, direkomendasikan oleh guruku, karena memang saat aku di seleksi SNMPTN, sekolah aku memang standarnya kurang bagus, bukan sekolah yang favorit gitu. Tapi aku tetap milih SNMPTN untuk ikut jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Tapi saat aku di SNMPTN itu ternyata aku gak lolos guys. Sebelumnya juga aku sudah ikut tes sekolah kedinasan, tapi tetap juga aku gak lolos gitu. Akhirnya aku memilih SBMPTN dengan opsi jurusan yang passing grade-nya dan peminatnya itu agak rendah gitu. Jadi peluang aku untuk terima itu semakin besar. Itu yang sedang aku pilih, jurusan yang aku pilih. Nah, di sini juga aku mau ceritain guys, perjalanan aku memilih jurusan yang salah itu sampai sekarang gimana sih kondisi aku saat ini setelah aku ternyata memilih jurusan itu. Nah, ceritanya setelah aku memilih jurusan itu tadi, mau gak mau kan berarti aku harus menempuh kuliah. Ya memang dengan kondisi yang kurang semangat dan tidak semangat dalam kuliah, tapi memang harus segera diselesaikan. Dan ini tips buat kalian kalau memang kalian sedang salah memilih jurusan. Oke, tips yang pertama buat kalian adalah kalian harus tetap semangat, tetap on fire kalau mau kuliah. Soalnya apa? Menurut aku kalian harus tetap melaksanakan kuliah kalian sampai selesai. Nah, setelah itu kalian kan harus tetap semangat ya guys. Kalian harus semangat untuk kuliah sampai selesai. Nah, di samping itu kalian juga bisa tetap mengembangkan hobi kalian. Misalnya kalian ingin menjadi seorang pebisnis, jadi sembari kuliah kalian bisa mengembangkan bisnis kalian. Nah, kalau misalnya kalian ingin hobi yang lain, seperti kalian sebelumnya tuh ingin di bidang olahraga gitu, berarti kalian bisa menggeluti kuliah kalian saat ini, tapi kalian juga bisa ikut olahraga juga gitu loh. Jadi kedua itu bisa kalian seimbangkan. Jadi di situ kalian tuh nggak harus merasa sedih, nggak usah mundur dan lain sebagainya. Anggap aja itu adalah ilmu baru buat kalian dan kalian tetap bisa menggeluti hobi dan keinginan kalian seperti itu. Dan kalau boleh cerita juga nih ya, kan aku tadi nggak begitu seneng ya dengan jurusan yang dulunya aku pilih. Tapi di situ aku kan pertamanya sebenarnya aku tuh kepingin banget di bidang kuliah di bidang ekonomi. Kalau nggak gitu di bidang akuntansi, pokoknya tentang kayak keuangan itu gitu. Nah, tapi karena memang 2 kali gagal sampai aku SBMPTN pun itu untuk pilihan pertama pun aku masih memilih jurusan ekonomi, berharap dari hobi-hobi aku seperti yang jualan sejak kecil, jualan kecil-kecilan gitu, itu bisa membuat bisa meneruskan gitu loh sampai menuju kuliah. Tapi ternyata enggak gitu, takdir berkata lain, aku harus jadi seorang guru gitu. Jadi meskipun aku di situ kuliah keguruan, tapi di situ harus tetap bisa mengembangkan hobi kita gitu. Kalau aku sih kan mengembangkan hobi di dunia bisnis. Jadi selama kuliah, sembari aku kuliah pendidikan, kuliah jadi guru, di situ tetap mengembangkan bisnis seperti jualan kecil-kecilan, membuat brand makanan, membuat brand kerajinan gitu. Jadi antara hobi dan juga pendidikan yang sedang kalian tempuh itu bisa seimbang gitu. Sebenarnya sih kayaknya itu banyak cara gitu loh, banyak cara. Gak harus kalian itu kalau sudah salah memilih jurusan kalian harus langsung keluar gitu, nggak harus seperti itu. Banyak cara untuk bisa kalian menggeluti
hobi dan bidang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nggak harus kalian itu hobinya itu merancang baju misalnya, kalian harus kuliah di bidang tata busana, nggak harus gitu. Jadikan itu sebagai hobi kalian saja, jadikan itu sebagai usaha kalian gitu. Atau apabila nanti misalnya kalian sudah lulus kuliah pun, kalau misalnya kalian kerjanya itu tidak sesuai dengan prospek kalian saat kuliah, kalian juga bisa kerja sesuai dengan hobi kalian gitu. Jadi itu sangat fleksibel sekali gitu, tergantung orangnya juga. Oke, thank you udah lihat video ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian langsung bisa tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kalau misalnya ada waktu, bakalan aku jawab. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye.